Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini bersama saya, Esther Solihin. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur akan kasih dan penyertaan Tuhan. Bila kita semua dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik-baik, bersyukurlah untuk apa yang boleh kita jalani. Tetapi bila kita sekarang dalam kondisi kurang baik, penuh pergumulan, baik dari segi kesehatan maupun kesulitan ekonomi, berada dalam hubungan yang kurang baik dengan anggota keluarga, teman maupun rekan di tempat kerja, bahkan di dalam pelayanan di gereja, atau mungkin juga ketika kita menyesal karena telah melakukan sebuah perbuatan atau hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Marilah kita tetap kuatkan dan teguhkan iman kita bahwa Yesus Kristus, Sang Kasih, tetap setia dalam menyertai hidup kita, menopang, menolong, menguatkan, dan membimbing kita. Menuntun kita kembali pada jalan yang sesuai kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang sering saya dengar di YouTube. Judulnya, Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Sepenggal syairnya mengatakan demikian. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan? Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Satu kata yang sangat reflektif adalah kau curahkan cintamu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata mencurahkan atau curahkan bermakna menumpahkan, melimpahkan, menuangkan sebanyak-banyaknya. Apa yang Tuhan curahkan? Satu kata yang pasti, yaitu kasih dan cinta Tuhan bagi umatnya. Dalam segala keadaan dan situasi hidup kita, maka cinta Tuhan ditumpahkan sebanyak-banyaknya atas hidup kita semua. Dan karena itu, inilah yang hendak dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini yang saya ambilkan dari kitab Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah ayat-ayat yang hendak menyatakan pada kita semua bahwa kasih Tuhan dilimpahkan bukan karena kita dalam kondisi baik-baik atau kita sebagai orang-orang yang taat saja. Tetapi bahkan cintanya ditumpahkan sebanyak-banyaknya saat kita juga dalam kondisi tidak selalu baik-baik saja, bahkan dalam kondisi mungkin kita tidak taat kepadanya. Semua itu Tuhan lakukan untuk membawa kita kembali pada rengkuhan jalan kehidupan yang dikehendakinya. Meskipun dengan hal seperti ini tidak berarti kita meremehkan atau dengan sengaja berbuat dosa atau meragukan kasih dan penyertaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang benar sulit bagi kita untuk hidup steril dari dosa. Tetapi tidak berarti kita mengumbar juga egoisme kita.
Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk dengan sungguh merasakan dan mengalami tumpahan cinta kasih Yesus, agar dengan hati yang dipenuhi oleh cinta Yesus, kita berkata-kata. Dengan hati yang dipenuhi cinta kasih Yesus Kristus, kita bekerja. Dengan hati yang dipenuhi cinta Tuhan, kita menghadapi dan berlindung dari sesama yang mungkin tidak mengasihi kita, bahkan bermaksud tidak baik terhadap kita. Ziarah iman kita selalu berada dalam curahan cintanya yang tidak pernah berhenti. Mari kita mengingatnya. Kepada kita berziarah iman pada waktu yang sudah kita lalui. Misalnya melalui makna dari kelahirannya, yaitu perayaan Natal yang lalu. Yang sekalipun tidak semarak dan mewah, dan Yesus hanya dilahirkan di sebuah kandang domba, tetapi cahaya surgawi memuliakan Yesus. Kemudian ziarah iman kita berjalan kembali memasuki tahun 2023. Dan kita pasti merasakan dan mengalami bagaimana ziarah iman kita ini dituntun pada peristiwa yang kita jalani melalui perjamuan kudus. Setelah itu, ziarah iman kita dituntun kembali memasuki masa-masa yang akan disebut sebagai perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Dari mulai karyanya sampai kemudian pada penderitaannya. Dan kemudian kita akan bersama-sama memasuki Rabu, Abu, dan masa Prapaskah. Setelah itu masa Raya Paskah dan hari-hari gerejawi lainnya. Dan kalau kita mengingatnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya itu berulang sepanjang hidup kita. Itu tandanya apa? Itu tandanya bahwa tidak ada hentinya curahan kasih-Nya pada kita. Karena itu sebagaimana judul lagu yang tadi ada di depan, yang dikatakan judulnya adalah Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Ya, mari buatlah hati dan hidup kita sebagai tempat yang terindah, yaitu istana yang besar dan megah untuk menampung limpahan dan tumpahan cinta Tuhan yang banyaknya dan besarnya tidak terukur. Hari ini mari berziarah iman dalam cintanya yang melimpah. Kasih Tuhan beserta kita. Amin.